Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eprilia Putri dari kelas manajemen 22C. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang risk and return dalam mengambil keputusan investasi. Dalam berinvestasi, maka tidak akan lepas dalam membahas mengenai risk and return, di mana prinsip investasi yakni high risk high return hingga risk return merupakan prinsip investasi yang mengacu pada kemungkinan memperoleh keuntungan yang tinggi dengan risiko yang tinggi. Saat berinvestasi, risiko dan keuntungan selalu berjalan seiring semakin besarnya risiko. Semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Sebaliknya, semakin rendah risikonya, maka semakin rendah pula potensi keuntungan bisa diperoleh. Contoh investasi dengan prinsip high risk and high return adalah saham. Saham tersebut mempunyai potensi imbal hasil yang tinggi namun risikonya juga tinggi. Saham bisa naik dan turun sewaktu-waktu sehingga seorang investor harus mempertimbangkan risiko dan keuntungannya sebelum berinvestasi saham. Sebaliknya, obligasi dan deposito tergolong investasi beresiko rendah. Obligasi adalah suatu berharga atau sertifikat yang membuat kesepakatan atau pemberi pinjaman dan peminjaman. IHSG digunakan sebagai proksi untuk portofolio pasar yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung risiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko suatu portofolio. Namun IHSG bukanlah satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk menghitung return dan risk. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi pergerakan harga saham seperti pertumbuhan PDB, laju inflasi, dan perubahan kurs. OJK juga mendefinisikan IHSG sebagai indeks yang mengukur perkembangan harga seluruh saham yang tercatat di BIE. Untuk menghitung risiko, Anda dapat menggunakan indeks harga saham gabungan atau IHSG sebagai acuan. IHSG dihitung dengan menggunakan rata-rata yang seimbang berdasarkan jumlah saham yang ada di market value atau bursa saham itu sendiri. Nilai dasar dalam IHSG adalah jumlah secara kumulatif saham dikali dengan harga saham pada hari dasar itu. Untuk menghitung risiko, Anda dapat memperhatikan pergerakan IHSG pada platform analisis teknikal seperti ChartNexus, StockChart, TradingView, atau lainnya. Kamu juga dapat menganalisis IHSG pada platform trading saham dari sekuritasmu. Jika tersedia, atau atur grafik IHSG dalam bentuk candlestick atau atur tentang waktu analisis sesuai strategi trading atau investasinya. Perhitungan risk dapat dilakukan dengan rumus standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana harga aset atau pengembalian investasi bervariasi dari rata-rata mereka. Untuk menghitung risiko dengan standar deviasi, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, hitung rata-rata atau mean dari data harga saham. Kedua, mengurangi setiap data harga saham dengan rata-rata. Ketiga, hasil di nomor 2 tersebut dikuadratkan. Keempat, hasil nomor 3 tersebut dijumlahkan. Kelima, hasil nomor 4 tersebut, varian tersebut diakar, maka kita mendapatkan standar deviasi. Dan yang terakhir, rumus untuk menghitung standar deviasi adalah N dalam kurung VI min 1 min EV pangkat 2, di mana adalah standar deviasi, VI adalah harga saham, EV adalah harga rata-rata, dan N adalah jumlah data harga saham. Untuk menghitung return saham, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama, metode rata-rata aritmatik. Konsepnya adalah dengan mencari rata-rata sederhana, yaitu menjumlahkan seluruh data return kemudian membaginya dengan jumlah data yang digunakan. Kedua, metode rata-rata geometrik. Konsepnya adalah dengan mencari rata-rata geometrik. Yang terakhir ada metode standar deviasi. Konsepnya adalah dengan menghitung seberapa jauh data return dari rata-rata data. Semakin besar standar deviasi, semakin besar risiko dan instrumen investasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.